Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الخلق ما لمن أموت به سواك عند أمور الحادث العالم يا ربي المصطفى من يرضى لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يذيق رسول الله جاءك إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى نبلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحمد الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Terkhusus yang sama kita hormati penasehat kita Al-Mukarram Ustaz Ami RW Muhammad Said beserta keluarga. Sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Al-Mukarram ya Dede Iskandar Esos serta seluruh pengurus yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para tokoh masyarakat kita, di antaranya Al-Mukarram Ustaz Haji Nuryani, Al-Mukarram Bapak Haji Zainal, Al-Mukarram Bapak Haji Samad, Al-Mukarram Bapak Suripto, Al-Mukarram Bapak Haji RT Nur Hasan, yang sama kita hormati Bapak RT Nur Amin, bendahara kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Zain beserta putranya Haji Iwan, Al-Mukarram Imam kita Haji Muhammad Said dan juga Ustaz Tisu Trisna yang baca rawih Ustaz Bukhari. Mana dia orangnya? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik jamaah Masjid Al-Mu'minun dan juga jamaah Mushola Al-Hasanah rahimahumullah. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita berada di tempat yang indah dalam nuansa ibadah, melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya doakan semoga Bapak Ibu panjang umur, sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, dimurahkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, dan insya Allah semoga ibadah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya menyampaikan tahadduts bin nikmah, mengungkap sesuatu nikmat yang luar biasa. Saya terkaget-kaget begitu saya injek karpet langsung ambles, masya Allah. Karena pertemuan yang lalu belum seperti ini. Akhirnya saya bertanya, siapa dulu DKM-nya? Nah terus kan DKM emang siapa dulu yang nasehatin dia? Ini kalau DKM taat sama penasehat seperti ini hadirin. Kalau udah begitu jamaahnya kompak. Makanya ini insya Allah nih pada masuk surga duluan nih. Jamaah mukminun sesuai dengan nama masjidnya, orang-orang beriman semuanya. Insya yang ngasih duit karpet banyak kan, insya Allah nanti dia di paling depan barisannya. Karena masjid ini nanti pada hari kiamat bagaikan pesawat, melebihi pesawat konkret. Ini nanti yang mereka semua naruh saham di sini diselamatkan dan terbang pada saat orang lain jalan merangkak. Tapi insya Allah orang-orang al-mukminun dibawa terbang oleh masjid ini. Amin ya rabbal. Siapa nanti yang paling dulu? Ya penasehat sama DKM. Berikutnya siapa? Yang sering bikinin kopi. Wah. Siapa? Insya disusul yang rajin sembahyang berjamaah. Nah, kan enak tuh ikut antrian. Yang seminggu sekali itu belakangan. Karena datangnya cuma hari Jumat. Yang ikut taklim duluan lagi. Karena beramal berdasarkan ilmu. Insya. Tapi emang apa ditutup? Padahal nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Puasa juga wajib. Kalau ada pertanyaan seperti itu, di mana aja kita dengar ada tawakufan? Kalau ini masih pantas Pak. Saya pernah dengar itu ada teman-teman, bukan teman saya bukan. Saya cuma dengar doang. Dia ngomong, besok malam minggu kita tawakufan gaplek. Astagfirullah, saya kaget. Mentang-mentang pengajian ada tawakufan, gaplek makanya ada tawakufannya. Ya kalau ini mah pantas ya ada tawakufannya. Begitu. Kalau kita kutip dalam kitab Durratun Nasi'id yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syakir, di sana dari Imam Uthman, ya, bahwa dijelaskan mengapa kita ini tawakufan. Fayam bagi lil mu'mini ayyah tarima syahra Ramadan wa yahtariza minal munkar wa yashtagilla bit ta'at. Fayam bagi lil mu'min, maka patut bagi orang yang ngaku mukmin, ini sesuai dengan nama masjid kita dan sesuai juga dengan amal ibadah kita. Semua kita ini ya menyandang predikat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ayyah tarima syahra Ramadan, hendaknya menghormati bulan Ramadan.
Jadi udah satu kepatutan bagi orang mengaku beriman untuk menghormati datangnya bulan suci. Makanya kalimatnya marhaban ya syarullah, marhaban syarul siyami, marhaban ya syarullah, marhaban syarul. Iya. Ini terasa makin kemari makin dekat. Apa Pak yang menunjukkan terasa makin dekat? Habis sembahyang subuh karena hujan tidur lagi, itu terasa bulan puasa. Bener gak? Mau berangkat hujan. Ayo dah. Banyak gak mereka yang akhirnya mau berangkat nggak jadi? Karena hujan. Nah, yang lebih terasa lagi, suasananya, perasaan udah kayak mau hadir ini tamu yang agung, tamu yang besar. Makanya patut kita hormati. Wa yahtariza minal munkarat. Nah ini nanti kalau udah masuk, sebelum masuk aja kita disuruh banyak beristighfar. Begitu masuk bulan Sya'ban pun kita masih dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bersupaya nanti begitu Ramadan wa yahtariza minal munkarat. Jauhi itu perbuatan-perbuatan yang munkar-munkar. Biasanya di hari lain, ini maaf, istri mulutnya loncer banget. Laki kagak berangkat kerja. Babalu, kenapa sih orang-orang pada rajin getol ini udah mau bulan puasa masih aja. Misalnya ini ya. Mak lu kan orang dulu manggil begitu tuh ya. Lah ini kan Masya Allah lu kagak tahu apa emang lagi hujan. Ya kayak orang-orang apa, jangan di rumah mulu. Dari sababan itu tuh bisa berantem. Lakinya dikata gitu, lu kurang bersyukur jadi bini. Gua dari dulu nyari emang bakal siapa. Ini badan gua sampai kurus begini kan lu berhasil nih ngurusin gua. Begitu kan misalnya. Lah abang kok nyalain saya? Kan saya istri yang setia bang. Ya gua sih tahu emang istri yang setia. Tapi akhir-akhir ini loromannya kagak disyukuri sama laki. Nah, kemarin lu tidur gua di belakangin sama lu. Gua kalau begini terus-terusan gua jadi sedih. Abang sedih ngapa? Yang dari tadi gua belum dikasih sarapan. Nangis akhirnya karena belum dikasih. Maafin tubuh tuh nih, apalagi menjelang Ramadan. Baikin tuh laki, insya Allah nanti begitu puasa nikmat karena kita udah saling maaf. Wa yastaghilla bit ta'at. Ini alasannya kita masuk Ramadan. Hendaknya menyibukkan diri dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minas shalah, di antaranya adalah melaksanakan sholat. Di luar Ramadan kan nggak ada yang namanya sholat tarawih. Adanya cuma di bulan Ramadan. Ini pun kegembiraan buat kita di mana ketika kita berpuasa jaminannya dosa dihapus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keyakinan, keimanan, wa ihtisaban dan hanya mengharap ridha Allah semata, ghufira lahu, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa baginya. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu insyaallah bersih. Bukan hanya man soma, tapi begitu malamnya kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, maksudnya di sana adalah salat tarawih. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 20 ditambah 3, jadi berapa?
Mana enakan sama yang 11? Hah? Maunya yang 11 apa yang 23? Hah? 11. Kalau yang 20 itu kita melaksanakan istihad Umar, di mana Sayyidina Umar menyaksikan langsung Nabi sholat tarawihnya 20 rakaat ditambah witir 3. Kan kita disuruh ikuti. Sesudah aku wafat, kata Nabi, ikutilah 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Sehingga pada masa Sayyidina Umar beristihad bahwa kata Nabi, nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik atau senikmatnya bid'ah itu ini. Artinya melaksanakan sholat tarawih yang semula enggak berjamaah masing-masing, begitu melihat blingsatan jamaah, Sayyidina Umar berkata, alangkah bagusnya kalau dipimpin oleh satu imam. Terjadilah di situ, akhirnya semuanya imamnya dalam satu masjid cuma satu imamnya, juga imam yang qori, diikuti oleh semua. Ini kita ada dasar hukumnya. Bahkan kata Kiai Istighfari, kalau baru melaksanakan 11 itu belum melaksanakan tarawih, itu baru melaksanakan witir. Tapi di sini terserah. Nanti sanggupnya mau 2 rakaat, sanggupnya mau 11 rakaat, gitu kan. Yang enggak bagus, yang enggak ngerjain ya tarawih. Tapi jangan mentang-mentang saya katakan seperti ini milihnya yang 11. Hadirin, nanti mengurangi pahala kita karena kita tidak melaksanakan istihad sahabat. Tetap orang tua kita dulu capeknya kayak apa, siangnya habis macul, nyangkul, tanam, tani, dagang, pulang nggak urungan, bisa dia malamnya sholat tarawih. Kita ini jarang kepanasan, tapi orang tua kita hebatnya. Ini yang dia tinggalkan. Wakaf ini emang dari siapa? Kalau bukan jasa orang tua kita dahulu. Termasuk sholat tarawih 23 itu dikerjakan oleh orang tua kita. Dan itu tidak termasuk bid'ah karena dasar hukumnya dari perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan hadis fi'li. Nah kemudian selain sholat kita perbanyak wa tasbih, jangan lupa nanti di bulan Ramadan agar ada rasa tanazuh dalam batin kita, hati kita selalu bersih, sering-sering baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Siapa orang yang rajin melazimkan kalimat tasbih, insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa tadzkiri, dan banyakin juga untuk berzikir kepada Allah siang dan malam. Karena pada dasarnya ketika kita berpuasa, di mana lewat hadis qudsi dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum, illa siyam. Semua perbuatan anak Adam untuk dia. Dia sholat pahalanya untuk dia. Dia baca Quran pahalanya untuk dia. Dia beramal pahalanya untuk dia. Dia berjamaah pahalanya untuk dia. Pendek kata, apapun yang dilakukan untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku dan nanti aku saja yang akan membalasnya. Jadi ketika kita berpuasa, mempersembahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan puasa. Kalau yang lain, hadirin, ibadah lain, itu potensi untuk riyaknya ada.
Contoh, ada seorang menantu, begitu mertuanya datang nginep, biasanya sembahyang biasa-biasa aja, itu takbiratul ihramnya bersupaya kedengaran mertua, Masya Allah nyaring banget. Allahu Akbar. Bersupaya apa? Didengar oleh mertua. Riya nggak tuh? Riya. Baca Quran juga potensi untuk riya, karena dia merasa paling hebat dan suaranya paling enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilagu-laguin sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, orang semua terkagum-kagum. Hebat amat ini Kori. Pengen dikata hebat, pengen dianggap asik. Potensi untuk ria ada, tapi coba orang yang berpuasa di mana rianya? Gak ada potensi untuk ria, karena dia selalu menjaga hubungan kepada Allah. Kadang saya tanya gini, di bulan Ramadan, adik-adik, saya mau tanya, jawab anak-anak, saya mau tanya, kamu tahun kemarin puasa nggak? Tahun kemarin puasa nggak? Ayo, ini yang gede, puasa nggak? Puasa. Pernah nggak buka zuhur? Pernah? Pernah sekali. Terus diterusin puasa lagi apa enggak? Terusin. Iya. Cakep, bagus. Karena ada anak muda, ini SMP nih. Begitu dia bulan puasa, jam 11 kan dari sekolahan udah dipulangin. Ini contoh puasa nih. Kemudian begitu di jalan di Pondok Labu tukang ada Haji Ipin tuh di situ. Ada warteg, dia masuk. Teman-temannya ada 7 orang juga ikut masuk. Begitu dia di sana, teman-temannya pada makan, dia enggak, cuman minum doang. Pulang, nyampe ke rumah, biasa dia elap. Orang tuanya percaya enggak dia puasa? Percaya. Allah tahu enggak dia enggak puasa? Jadi yang tahu kan cuman Allah, orang tuanya aja bisa dia bohongin, penampilannya lemes. Nah begitu hari Senin, pas pelajaran saya fikih ketemu dengan saya, dia begitu jam istirahat nyamperin, Pak, kemarin anak-anak pada masuk ke warteg. Warteg mana itu yang di Haji Ipin? Astagfirullah. Kamu, saya juga ngikut. Terus makan? Enggak, saya cuma minum doang. Itu ibadah puasa, ibadah yang nggak bisa dibohongin sebetulnya. Atau ibadah yang bisa dibohongin tapi potensi untuk riya nggak ada. Makanya orang yang berpuasa itu, yang bagus bukan orang yang paling banyak ludahnya. Ketemu orang ludah, pengen dikata puasa. Nggak bisa, Pak. Tetap saja. Jadi semakin dia merasakan dekatnya dengan Allah, semakin di situ tuh ada rasa tanggung jawab dan kejujuran. Hingga orang yang berpuasa, dia nggak bakal mau ngambil punya orang lain atau milik orang. Makanya didikan puasa adalah didikan jujur kita. Kalau istri sering berpuasa, insya Allah itu istri bakal jujur di depan suami. Begitu baru mendekati celana mau ambil dompet, astagfirullahaladzim. Pasti saya dilihat Allah. Ntar kalau ditanya sama suami, gimana dijawab? Suami juga begitu karena dia puasa dan puasanya benar-benar dia rasakan dengan hatinya. Itu dia jujurnya luar biasa kepada sang istri. Abang kok tumben pulang lambat? Ini abang jujur ya. Enggak tega melihat ada seorang gadis dia kehujanan terus abang anterin. Emang rumahnya di mana? Di Citayam. Terus ya abang disuruh ngopi di sana. Ngopi? Iya. Terus abang kagak tega, abang bagi duit dia. Abang ampun.
Tapi suami yang jujur kayak begini. Ada nggak bu suami yang model begini? Jujur. Orang dulu jujurnya luar biasa. Emang papa nikah lagi ya? Mama udah terlanjur. Sama orang mana? Orang Madura. Kemudian, ini hebatnya keutamaan puasa yang akan kita lakukan nanti. Karena dia termasuk ibadah asrar, ibadah yang rahasia yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir di bulan Ramadan hendaknya watilawatil Quran, perbanyak baca Al-Qur'an. Insya Allah. Saya anjurkan nih, bahkan di sini kan remaja masjid ada nih. Tahun yang lalu saja saya dengar beberapa kali khatam. Nah ini bapak-bapak jangan sampai ketinggalan Pak. Nanti kalau udah masuk bulan Ramadan, di sini naruh Al-Quran di mana? Sono ya, ada ya. Pokoknya habis sembahyang tarawih Pak, pegang Quran. Nanti jamaah lagi sembahyang zuhur, pegang Quran. Nah, sembahyang asar ikut lagi, pegang Quran. Maghrib, habis sembahyang maghrib, pegang Quran. Nanti ketika orang tanya, kamu sering megang Quran waktu Ramadan? Alhamdulillah, setiap waktu saya pegang. Baca enggak? Ya enggak, emang suruh megang doang. Maksudnya, meskipun kita sanggupnya cuma satu ayat, jangan sampai ketinggalan waktu yang begitu berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Itu aja udah cakep banget tuh. Pertanda bahwa kita ada niat untuk baca Al-Qur'an. Emang nanti yang nemenin kita di kuburan siapa kalau bukan Al-Qur'an? Kan ada doa wafil qabri munisan. Al-Quran ketika kita baca rajin di dunia ini, insya Allah di kuburan nanti sebagai penghibur kita di saat kita sendirian. Emang siapa yang nemenin kita di sana? HP kita tinggal, jam tangan kita tinggal, benda apa dah yang melekat di kita? Semua bakal kita tinggal. Yang ikut itu cuma Al-Quran yang sering kita baca ketika kita hidup di alam dunia. Insya itu. Apalagi kalau punya cucu hafal Al-Quran, insya Allah nanti itu seorang kakek pada saat sedang begitu mau berjembat takutnya luar biasa. Bayangin kalau rambut dibelah 7 kemudian tajamnya bagaikan pedang, semua kita harus melintas ke situ. Ada yang baru 1 meter udah kejeblos. Tapi dengan cucu yang bisa baca Al-Quran memberikan syafaat buat kakeknya. Ayo kek sama saya. Berkeculis itu udah langsung berada di pintu surga. Insya makanya ya kalau punya modalin cucu suruh hafal Al-Quran. Apalagi anak itu nanti bisa nolong orang tuanya, bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Jangan bangga punya cucu pada saat malam 17 Agustus tampil bisa nari di sana. Wih, bangga banget. Tapi banggalah ketika cucu bisa hatam Al-Qur'an. Besok bulan Ramadan nih coba bimbing anak-anak kita biar bisa baca Al-Qur'an. Kalau dulu rame hadirin habis maghrib, sekarang ini udah mulai sepi. Pernah pada saat Bapak Anies jadi gubernur itu sempat habis maghrib itu ada ngaji lekar. Karena di sana sekdanya itu teman saya Kiai Haji Marullah. Itu dia biasakan dan guru-guru ngaji lekar juga mereka dikasih insentif. Tapi saat sekarang ini orang udah mulai lupa itu.
Yuk kembalikan anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang paling hebat lagi, ini ada satu riwayat dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala Allah taala, dalam hadis ini dijelaskan Nabi Musa ketika dia berdialog, ya Rabbi, apakah ada salah seorang di antara hamba-hambamu yang dekatnya melebihi dekatnya aku kepadamu? Masya Allah, ini Nabi Musa dia merasa bangga karena dia punya titel Musa Kalimullah. Apa kata Allah? Qala ya Musa, wahai Musa, innali ibad ukhrijuhum fi akhir zaman fa ukrimuhum bi syahri Ramadan. Wahai Musa, aku ini punya hamba-hamba yang aku munculkan di akhir zaman dan aku muliakan mereka itu lantaran datangnya bulan Ramadan. Ini kita patut bersyukur ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Allah dia lanjutkan, wa ana akunu aqraba ilaihim minka, dan aku lebih dekat kepada mereka ketimbang engkau wahai Musa. Wa inni kalamtuka wa baini wa bainaka sab'una apa hijabin. Aku bisa bicara langsung kayak gini Musa, ini masih ada 70.000 hijab, masih ada 70.000 penghalang antara aku dengan engkau. Kayak apa jarak jauhnya, padahal bisa bicara langsung Nabi Musa kepada Allah. Idza shamat ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala umat Nabi Muhammad berpuasa, wa biyaddat shifahum, sampai dia memutih bibir-bibir mereka itu karena menahan rasa haus dan lapar. Wasparrat alwanuhum, sampai pucat dia punya wajahnya lantaran menahan rasa haus dan lapar disebabkan berpuasa. Arfa'u tilkal wujuh, aku angkat hijab-hijab itu semua, enggak ada lagi jarak antara aku dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita dekatnya dan sedekat-dekatnya dengan Allah? Waqtal iftar, pada saat berbuka puasa. Jadi momen saat berbuka itu sebetulnya jarak kita dengan Allah begitu dekat, kita mau minta apa saja itu yang paling tepat. Cuman persoalannya, kalau puasanya itu puasa yang benar-benar bukan puasa ngancam. Emang ada orang yang puasa ngancam? Ada. Baru jam 9 niat timun suri pecah. Ini nih enak nih, berujak nih. Beli timun suri. Udah ada timun suri, ngoceh lagi. Wah, ini sirup marjannya belum. Dia beli sirup marjan yang merah. Udah ada itu pulang kalinya belum ada. Dia beli pulang kaling. Wah, yang enak dikasih tape. Tukang tape lewat diberhentiin, bang sini bang, nih tape enak dikukus nih bang, campurin. Ada tukang roti, tetet, dia beli juga tuh roti, dia bikin dah tuh es campur, masya Allah, gelasnya yang gede tinggi, kemudian di situ sirupnya merah luar biasa. 15 menit sebelum waktu kan udah dibikin tuh, diaduk-aduk sama dia puter-puter. Ibunya masak sop tangkar, baunya aromanya menyengat, disajikan datu di depan meja. Udah begitu, ini orang yang puasa ngancam nih, mundar mandir ke TV, ke kamar, ke TV, ke kamar. Kemudian itu remote-nya dia pegangin,
Dia mau nyari ajan duluan. Cucunya lagi pegang juga direbut, sini gue mau cari ajan duluan. Ini kuasa ngancam. Begitu tinggal 2 menit, sini gue mau cepetin ini TV. Ya Allah, mau dicepetin sama dia. Baru tek 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 tek, itu udah langsung gelas yang tadi dicekek tanpa napas. Itu pulang kaling kagak makan dikunyah lagi, langsung ketelan sama dia. 1 gelas gini habis. Kan ada sop, masya Allah, sop juga, nasinya ada pepes tahu masuk juga semua. Begitu habis buka kagak kuat bangun. Bapak ngapa? Allah ini keran begini lah. Lah bukanya ngancam, sempat nggak berdoa. Ayo. Justru di situ tuh disunahkan sebetulnya kita minum dulu tuh air putih. Ini mentang-mentang disuruh sunnahnya minum air putih, kemudian disuruh makan yang manis-manis. Ya Allah, orang-orang syarat doang itu korma cuman 1, 3, 5. Ini enggak, 1/2 kilo dihadapin sama dia. Ini juga keterlaluan. Bagaimana kita bisa mau berdoa? Bisa dipastikan Pak, orang yang bukanya berlebihan, terawihnya lihat. Kuat nggak kira-kira? Jangankan terawih, begitu sembahyang maghrib aja, di situ udah ketahuan. Kata anaknya, mama udah terawih belum? Udah sembahyang maghrib belum? Belum. Aduh mama, ngapa tahu nih? Padahal emang kebanyakan buka. Udah datang ngambil wudhu sembahyang maghrib di samping anaknya. Begitu lagi ruku, Allahu Akbar, itu pulang kali nyeplos lagi. Masya Allah, disangka merah delima, padahal pulang kali. Hadirin, sungguh terlalu kalau kita buka seperti ini. Padahal di saat itu momen yang tepat untuk kita bisa munajat kepada Allah, minta di situ. Ya Allah, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Itu yang perlu kita minta. Bersupaya ibadah yang kita lakukan ini benar-benar menjadi andalan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok ibu-ibu kalau menyajikan makanan jangan dikeluarin semua. Biarin nanti habis tarawih baru diterusin. Kan ada orang yang baru dapat sama tengah tarawih, kemudian dia ingat, ya Allah tadi itu kolak baru sama tengah. Pulang buru-buru mau habisin kolak, bimbang. Serba salah juga ya kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun ini puasa kita bisa maksimalkan. Ya Rabbal Alamin. Kata Allah, ya Musa alaihis tuba liman atasyaka bi'u wa ja'abat'u fala ujazihim duna liqa'i. Wahai Musa, beruntunglah orang yang sampai kering haus jantungnya, kemudian sampai lapar perutnya, nggak akan aku balas mereka, melainkan nanti dia akan berjumpa kepadaku. Ini yang paling hebat. Insya Allah, alangkah gembiranya kita bisa berjumpa kepada Allah. Paling akhir, hadirin, kebetulan kita beberapa hari lagi akan masuki malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, perintah untuk peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150 difirmankan Allah, "Wawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dulu umat Islam kiblatnya ke Masjidil Aqsa, tapi begitu Nabi berada di Masjid Quba langsung diarahkan ke Masjidil Haram. Dan diulang sampai 2 kali dalam satu ayat itu, tujuannya bersupaya Yahudi dan Nasrani enggak berselisih lagi tentang
pemalingan atau peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, peristiwa besar adalah peristiwa malam nisfu Sya'ban. Kalau dulu di saya itu disebutnya malam ganti buku. Di sini sama ya. Kalau kita ikutin orang tua kita, lagi-lagi ini didikan orang tua kita luar biasa. Jangan sampai ditinggal. Karena selama kita ini 1 tahun udah dibukukan, itu langsung hasil pekerjaan kita disetor oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita punya catatan. Tiap siang ada catatan malaikat yang bawa malam. Tiap malam malaikat turun untuk malam hari, kemudian dicatat kita dibawa dalam 1 tahun jadilah dihimpun dalam satu buku. Nah, kapan selama 1 tahun itu? Pas nisfu Sya'ban dibawa semua catatan kita. Nanti pada saat kita ini nazah, artinya mau dicabut lagi sakaratul maut, itu catatan kita semua diserahkan ke kita. Dikalungkan di leher kita, ditempelin di sini, dan kita diperlihatkan amal yang kamu pernah lakukan. Iqra kita disuruh baca apa yang pernah kita lakukan selama hidup di alam dunia. Jadi besok itu kita baca nisfu Sya'ban dalam rangka ganti buku. Mudah-mudahan nih laporannya nih bagus nih, karena diakhiri dengan ya sama-sama ngamalin karpet. Ini Masya Allah luar biasa. Nggak bakal nyesel dah. Di akhir atau di akhir mau dicatat kita ini mau dilaporin oleh Allah. Ini hadiahnya karpet luar biasa. Hebat. Ini laporan yang bakalan bagus di hadapan Allah. Kemudian yang menjadi hari rayanya orang yang sudah pulang ke rahmatullah itu justru terjadinya pada malam nisfu Sya'ban, di mana seorang ulama yang terkenal di zaman Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas yang disebut dengan Ibnu Abbas. Dia pernah menafsirkan kalimat tanazzalul malaikat warruhu fiha, turunlah malaikat dan ruh yang disebut di sana para malaikat, ar-ruh ay ruhul mukminin. Jadi orang mukmin ini orang tua kita yang pulang rahmatullah pada malam nisfu Sya'ban, dia lagi sedang nadam begini. Emang kenapa? Dijelaskan di sana bukan hanya malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tapi juga pada malam nisfu Sya'ban. Mereka teriak orang tua kita, engkong kita yang udah pada pulang ke rahmatullah, tarhamu alaina, kasihani kami, kasihani kami. Dia minta apa ketika tarhamu alaina? Bisodakotin, kalau bisa sodakoh dah, au bilukmatin atau sesuap nasi, sepotong roti. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena saya butuh itu. Fi hadhil lailatin mubarakah, di malam yang begini berkah. Sampai itu orang tua kita yang dulu dia pernah berjasa menghidupi kita, dia bilang, fa in bakhiltum biha wa lam tu'tuha fadhkuruna bi fatihatil kitab. Kalau kamu emang sayang, pelit, kagak mau nyodakohin, enggak mau sedekah, enggak mau ngasih makanan, barang sepotong roti aja, fadhkuruna bi fatihatil kitab. Hadiah indah saya itu satu Fatihah saja. Fi hadhil lailatin mubarakah, di malam yang begini berkah. Maksudnya malam nisfu Sya'ban. 10 kali kita roahan, yang paling afdalnya itu adalah pada malam nisfu Sya'ban. Untuk itu jangan sayang, meskipun kita punya duit cuma 100 rupiah, kita beliin roti, kemudian lalu kita kasih orang untuk makan, niatin nih untuk bapak saya supaya dia kesawaban pahalanya. Itu girangnya kayak apa? Sama seperti hari raya kita. Ketika anak yatim nggak ada orang tuanya, kemudian dirangkul, dikasih THR, kayak apa gembiranya. Insya terakhir dan paling akhir,
Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz RW tadi, setiap manusia enggak lepas dari khilaf dan salah. Menjelang Ramadan memang kita sudah harus benahi hati kita, jangan sampai ada satu ganjalan di antara kita. Dengan seringnya kita minta maaf, insya Allah dosa kita rontok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi diterimanya amalan-amalan kita dan demi ringannya kita melaksanakan ibadah di bulan puasa. Saya pun demikian, apa yang sudah saya siapkan kata maaf tadi, kemudian saya bertanya nih, kira-kira kalau saya banyak salah dimaafin nggak nih? Ibu maafin saya nggak? Ibu pernah kesinggung nggak omongan saya? Nggak ya? Ya saya kan kagak nyuruh suami ibu kawin lagi kan ya. Jadi kalau ibu ada yang kesinggung, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mari kita baca Fatihah. Fatihah ini untuk diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, sajian itu yang udah dingin, katanya doanya jangan panjang-panjang. Iya, insya Allah saya nggak baca doa panjang-panjang. Cuma saya ingin pesan saja, apa sih menjelang Ramadan ini yang perlu kita perbanyak, banyakin selawat. Karena ternyata Allah anjurkan umat Islam, artinya orang beriman berselawat itu turun ayatnya di bulan Sya'ban ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang banyak ini minta haji, insya Allah nanti diberangkatkan haji. Siapa yang banyak baca selawat ini pengen naik haji, ya insya Allah kalau dia kawin sama ibu haji, ya bisa. Al-Fatihah. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukura wa lakal manfada wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiruka rika wa anta labdaza lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mamana kulli mahib yassir alina kulli asir fataysir asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا بناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan, sebelum saya akhiri informasi besok taklim gabungan alias Isnin tawafufan di Musalah Riyadul Jannah.